Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dalam tuntutan, kami selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dengan mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Tim Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur akhirnya mengajukan hukuman 9 tahun pidana penjara kepada masing-masing 6 terdakwa mantan pejabat PT Antam di Pengadilan Tipikor Jakarta. Keenam terdakwa pejabat Antam tersebut, yakni Tutik Kustiningsih selaku Vice Presiden periode 2008 sampai 2011. Herman selaku VP periode 2011 sampai 2013, Dodi Martimbang selaku Senior Eksekutif VP periode 2013 sampai 2017. Kemudian Abdul Hadi Aficena selaku General Manager GM periode 2017 sampai 2019, M. Abi Anwar selaku GM periode 2019 sampai 2020 dan Iwan Dahlan selaku JM periode 2021 sampai 2022. Menurut jaksa, perbuatan keenam terdakwa pejabat Antam dilakukan bersama-sama 7 terdakwa pihak swasta selaku pelanggan jasa pemurnian dan jasa peleburan emas. Ketujuh terdakwa tersebut disidangkan secara terpisah. Mereka adalah Lindawati Effendi, Suryadi Lukmantara, Suryadi Jonathan, James Tamponawas, Hokioen Tejai, Juju Tanuwijaya, dan Gloria Asih Rahayu. Jaksa menyebut modus kerja sama yang dilakukan terdakwa Tutik Kustiningsih selaku Vice Presiden dan 5 pejabat penerusnya, yakni dengan melekatkan logo LM, nomor seri, dan dilengkapi dengan sertifikat yang mencantumkan label London Bullion Market Association, LBMA. Logo, nomor seri, dan label LBMA itu dilekatkan terhadap emas para pelanggan. Padahal jasa pemurnian dan jasa peleburan emas tersebut bukan merupakan bisnis utama UBPP LM Antam. Selain merugikan Rp3,3 triliun, perbuatan para terdakwa juga telah memperkaya pengusaha swasta tersebut. Rinciannya adalah Lindawati Effendi sebesar Rp616,9 miliar, Suryadi Lukmantara Rp444,9 miliar, Suryadi Jonathan Rp343,4 miliar, James Tamponawas Rp119,2 miliar, Juju Tanuwijaya Rp43,3 miliar, Hokioen Tejai Rp35,4 miliar, Gloria Asih Rahayu Rp2 miliar. Terdakwa James Tamponawas. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara dan memperkaya James Tamponawas sebesar Rp119.234.430. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan. Menuntut: 1. Menyatakan terdakwa James Tamponawas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1
KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa James Tampunawas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar terdakwa dalam tahanan dan pidana denda sebesar 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 119 terdakwa James Tampunawas. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara dan memperkaya James Tampunawas sebesar 119.234.430 rupiah. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan. Menuntut 1. Menyatakan terdakwa James Tampunawas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa James Tampunawas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar terdakwa dalam tahanan dan pidana denda sebesar 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 119.234.430 rupiah. Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun. Namun apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dan kewajiban membayar uang pengganti. 4. Menetapkan barang bukti dokumen Wijaya. Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mengumpulkan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Terdakwa Cucu Tanuwijaya telah menikmati hasil tindak pidana korupsi sebesar 43.327.261.500 rupiah. Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana pertambangan emas ilegal. Hal yang meringankan, terdakwa kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan. Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya. Menuntut 1. Menyatakan terdakwa Cucu Tanuwijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Cucu Tanuwijaya dengan pidana selama 10 tahun dan denda sebesar 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Cucu Tanuwijaya untuk membayar uang pengganti sebesar 43.327.261.500 rupiah dengan memperhitungkan adanya aset milik terdakwa yang telah dilakukan penyitaan dan pada tahap penyidikan sebagai pembayaran uang pengganti sebagai berikut. 1. Satu bidang tanah dan atau bangunan sesuai dengan SHM nomor 07286 seluas 276 meter persegi yang terletak di perumahan Citra Grand Nusa 2 Blok E18 nomor 23 Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, tanah atau kafling siap bangun. 2. Satu bidang tanah dan atau bangunan sesuai dengan SHM nomor 1945 seluas 1.846 meter persegi yang terletak di
Kelurahan Pasir Muncang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. 3. Satu bidang tanah dan atau bangunan sesuai SHM nomor 10743 seluas 50 meter persegi yang terletak di perumahan Antariksa Permai Jalan Bumi nomor 4 Kelurahan Bokong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. 4. Satu bidang tanah dan atau bangunan sesuai dengan SHM nomor 10744 seluas 50 meter persegi yang terletak di perumahan Antariksa Permai Jalan Bumi nomor 4 Kelurahan Bokong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. 5. Satu bidang tanah dan atau bangunan sesuai SHM nomor 01530 seluas 3000 meter persegi yang terletak di Kelurahan Karangbaru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, tanah kosong atau HAM32 seluas 2480 meter persegi yang terletak di Kelurahan Karangbaru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, tanah kosong atau hamparan. 7. Satu bidang tanah dan atau bangunan sesuai SHM nomor 01528 seluas 4544 meter persegi yang terletak di Kelurahan Karangbaru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, tanah kosong atau hamparan. 8. Satu bidang tanah dan atau bangunan sesuai SHM nomor 01540 seluas 202 meter persegi yang terletak di Jalan Industri Buni Asih, Kelurahan Karangbaru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, tanah kosong atau hamparan. Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun. 616.943.385.300 rupiah. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa kooperatif dan bersifat sopan dalam persidangan, terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa telah berusia lanjut. Menuntut 1. Menyatakan terdakwa Lindawati Effendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Lindawati Effendi berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Lindawati Effendi untuk membayar uang pengganti sebesar 616.943.385.300 rupiah dengan memperhitungkan adanya aset milik terdakwa yang telah dilakukan penyitaan dan pada tahap penyidikan sebagai pembayaran uang pengganti sebagai berikut. 1 keping logam mulia fine gold 99,19 sebesar 100 gram dengan nomor seri CRC 085, 1 keping logam mulia fine gold 99,9 sebesar 50 gram dengan nomor seri DU 009, 1 keping logam mulia fine gold 99,9 sebesar 25 gram dengan nomor seri BGW 081 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 tahun. 4. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti hal-hal yang memberatkan. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Terdakwa Hokin Chai telah menikmati hasil tindak pidana korupsi sebesar 35.460.330.000 rupiah. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa telah berusia lanjut. Menuntut 1. Menyatakan terdakwa Hokin Chai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa Hokin Chai
berupa pidana penjara selama 10 tahun dikurangkan selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan, dan pidana denda sebesar 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada terdakwa sebesar 35.460.330.000 rupiah dengan memperhitungkan adanya aset milik terdakwa yang telah dilakukan penyitaan tahap penyidikan sebagaimana pembayaran uang pengganti sebagai berikut: 1 keping fine gold seberat 25 gram, 1 keping fine gold seberat 25 gram, nomor seri DCR 068, nomor seri 07CQU 073, 1 keping fine gold seberat 25 gram, nomor seri Z005, 1 keping fine gold seberat 25 gram, nomor seri DNT 098, 1 keping fine gold seberat 3 gram, Juni 1810, 1 keping fine gold seberat 3 gram, Mei 2912. Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun. Menetapkan barang bukti berupa barang mendengarkan semuanya tadi tuntutannya. Sudah pada mengerti? Dari para terdakwa semuanya sudah mengerti terhadap tuntutan ini. Ada hak saudara untuk mengajukan pledoi ya, pembelaan. Apakah nanti serahkan kepada penasihat hukum, dan dari saudara sendiri masing-masing kalau mau buat pledoi masing-masing juga dibuat ya. Bagaimana terhadap ini akan mengajukan pledoi? Ya, coba diskusi sama PH-nya masing-masing. Ya, semuanya ngajukan pledoi ya. Dari PH masing-masing, PH-nya. Izin yang mulia. PH-nya ngajukan pledoi ya. Ya, serahkan pada terdakwa, diserahkan kepada PH-nya ya, masing-masing. Semuanya ya. Semua terdakwa ngajukan pledoi menyerahkan kepada. Iya, yang mulia. Ya, ini. Iya, sama. Ya, lanjut. Suara sudah habis nih. Ya. Pembelaan. Akan mengajukan. Mendekatlah ke PH-nya. Diskusi. Jonathan. Bikin kan? Bikin Kan tulisan di mana kan? Mau. Pribadi. Ya, silakan. Ya, boleh. Kenapa? iya. Sini udah bikin kan? Jadi para terdakwa menyerahkan semuanya kepada penasihat hukumnya ya, pledoi. Dan para terdakwa masing-masing juga kalau membuat pembelaan secara tersendiri Iya. juga dibikin ya, atau Iya. menyerahkan semuanya kepada penasihat hukum. Nanti terserah para terdakwa ya. Iya. Ya. Jadi untuk itu kami kasih waktu
2 minggu yang mulia. 1 minggu, ya. Kita mau putus tanggal 28. Apa 29 mau putus nih? 26 ya Bu ya? 26. Kalau dimungkinkan izin 2 minggu yang mulia. Ya, kami kan putus tanggal 28, gimana 2 minggunya? Itu sebetulnya tanggal 26 kami mau putus, tapi karena nggak mungkin juga kami membuat 1 minggu juga kami waktunya nanti. Tanggal 21, 28. Rencana kemarin tanggal 26. Nggak keburu kami 28 harus putus perkara itu. Ya, karena kita juga mau mengejar waktunya, karena tanggal 6 udah habis tahanannya. Jadi untuk itu kita tunda ke tanggal 21 acara pledoi baik dari penasihat hukumnya maupun dari para terdakwa. Sidang nyatakan selesai dan ditutup. Ini ya. Udah, jangan nih. Udah. Udah. Foto gua aja. Ini boleh. Buka dong. Nggak dibuka. Sip. Oke, Bang. Bang Denny.